cerita saat sendirian, yakni berusaha untuk menjaga khasyah, merasa takut kepada Allah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Karena itu bagian dari pendorong untuk senantiasa hidup kita, mati kita untuk Allah Ta'ala. Pribadi unggul tetap taat meskipun tidak ada orang yang melihat, karena tujuannya hanyalah Allah yang maha melihat, As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar ucapan-ucapan kita, Al-Basir, yang maha melihat perbuatan kita. Allah berfirman, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa rizqun kabir. Orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dalam keadaan tidak melihatnya, maka mereka mendapatkan ampunan dan balasan yang sangat besar. Maka berusaha muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, mendatangkan ampunannya, baik dalam bentuk pengampunan shaghair, dosa besar, maupun kabair, dosa-dosa, shaghair, dosa-dosa kecil, maupun kabair, dosa-dosa besar. Disyaratkan dosa besar jika dibarengi dengan an-nadam, yaitu penyesalan. Dan orang yang merasa diawasi oleh Allah, pada asalnya mereka ketika mengingat dosa-dosa maka dibarengi dengan an-nadam, penyesalan, sehingga pengampunannya mencakup dosa shaghair maupun dosa kabair. Di samping itu mereka mendapatkan tambahan pahala, yaitu ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Nabi SAW mengabarkan bahwa ditekankannya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan jika ternyata hawa nafsu menguasainya, maka ia mengiringi keburukan dengan kebaikan berupa ketaatan dan amal salih, dan melengkapinya dengan bergaul dengan akhlak yang mulia, karena ia diantara sebab terhapuskannya dosa-dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, yakni sendirian maupun ramai, dan iringi keburukan dengan kebaikan, yakni jika belum bisa bertakwa hingga terjatuh, maka hapus dosa tersebut dengan amal salih. Dan amal salih yang paling tinggi adalah taubat, lalu beramal yang seperti itu, ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan akhlak yang mulia, yakni di antara sebab untuk meraih ampunan Allah adalah bergaul dengan baik kepada manusia, tidak mengganggu mereka dengan lisannya maupun tangannya. Inilah muraqabatullah yang merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jika kita membuat piramida, maka pucuknya atau puncaknya agama adalah ihsan, berbuat baik. Maknanya adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Artinya bersegera dalam ketaatan jika mampu. Jika tidak mampu, maka muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah sehingga ia memaksa dirinya untuk bersegera dalam ketaatan dan menjauhi larangannya. Berikutnya halaman 12,
ketangguhan mental dalam menghadapi ujian. Berkata penulis waffaqahullah, saat ditimpa musibah ia segera mengembalikan urusan kepada Allah karena sadar hidupnya adalah miliknya. Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Ini yang disebut dengan istirja, dari kata rujuk kembali, pengakuan bahwa segala nikmat milik Allah dan kembali kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan putrinya yang mengabarkan bahwasanya cucunya meninggal, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fantasbir wal tahtasib. Hanya milik Allah apa yang ia ambil maupun apa yang ia beri. Segala sesuatu memiliki ajal yang telah ia tetapkan. Maka bersabarlah serta mintalah pahala darinya. Maka tegar di atas musibah bagian dari memurnikan hidup kepada Allah, karena semua hidupnya itu miliknya Allah dan Allah Ta'ala berbuat sesukanya atas hambanya. Fa'alul lima yurid, ia berbuat apapun yang ia kehendaki sesukanya kepada hambanya. Dan jika prinsip ini ia tanamkan dalam hidupnya, maka semua prinsip hidup yang lain mengikutinya. Prinsip bahwa hidup kita, mati kita hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jika tertimpa musibah, dia menikmati prosesnya atau menjalani prosesnya, di samping ikhtiar semampunya. Di antara ikhtiar yang paling tinggi adalah bersandar kepadanya dengan iftiqar, merasa butuh kepadanya berupa doa. Berikutnya, mengutamakan sholat sebagai bentuk pengabdian utama. Oke, silakan. Nah, dalam menyikapi musibah adalah segala sesuatu yang menimpa seseorang dan dia tidak menyukai, itu musibah. Ya, dia tidak menyukai, seperti kehilangan dan kekurangan. Ya, kehilangan dan kekurangan kesehatan, bagian dari musibah. Orang dalam menyikapi musibah ada 4 tingkatan. 1, marah. 2, sabar. 3, ridha. 4, syukur. Yang pertama haram, yang kedua wajib, 2 terakhir fadilah, keutamaan. Yang pertama haram, tasakhut, marah kepada keadaan, kepada takdir, menyalahkan waktu, menyalahkan lingkungan, menyalahkan Allah, itu bagian dari marah. Marah bisa berupa ucapan, bisa berupa teriakan, bisa berupa perbuatan tangan. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub
wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan termasuk kami orang yang menampar pipinya, menyobek kerah bajunya, dan menyeru ala jahiliyah, yakni ketika tertimpa musibah. Ungkapan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, pertanda perbuatan tersebut adalah kabair, dosa besar. Ini tingkatan yang pertama, haram. Ya. Tingkatan yang kedua wajib, yaitu as-sabru, sabar. Sabar artinya al-imsak, seperti puasa. Ya. Al-habs wal imsak, yaitu menahan diri. Dia berat, mendapatkan musibah, tapi ia menahan dirinya dari sesuatu yang Allah murkai, seperti ucapan dan perbuatan tadi. Maka ia orang sabar. Orang sabar adalah orang yang mangkel, tapi tidak dia wujudkan dalam ucapan dan perbuatannya. Ia tahan dalam hatinya. Itulah sabar. Dan pahalanya adalah bagi laki-laki mendapatkan bidadari yang ia inginkan. Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu masya. Siapa yang menahan amarahnya, yakni sabar, padahal ia mampu untuk meluapkannya, yakni orang tinggi, ya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, yakni di mahsyar, dan mengizinkannya untuk memilih bidadari manapun yang ia sukai. Syaratnya dua: satu, menahan; dua, mampu melampiaskannya. Contoh, suami kepada istrinya. Contoh, majikan kepada pelayannya, pembantunya. Tapi bukan dibalik. Kalau dibalik terpaksa sabar, ya. Terpaksa sabar. Sementara dua berikutnya itu fadilah, yaitu ridha dan syukur. Ridha dan syukur. Ridha tingkatannya lebih tinggi, yakni hatinya menerima musibah tersebut karena ia mengharapkan pahala darinya. Mengharapkan pahala darinya. Sementara orang yang bersyukur lebih tinggi tingkatannya karena ia merasa bahwasanya musibah itu lebih baik daripada tidak musibah. Karena musibah bisa menjaga agamanya, bisa menaikkan derajatnya di surga, dan itu adalah akhlaknya para nabi. Inna ahadahum la yafrahu bil masaib kama yafrahu ahadukum minad dunya, atau kama qala, salah seorang di antara mereka bergembira ketika mendapatkan musibah sebagaimana kalian bergembira mendapatkan dunia. Ini orang yang bersyukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Ya, contoh aplikasinya adalah perbuatannya Urwah ibnu Zubair, tabi'in yang mulia, putranya Zubair bin Awam. Dia termasuk seorang dari fuqaha Madinah yang 7. Ketika kakinya teramputasi, ia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang menyisakan satu kaki untukku. Dikatakan kepadanya, wahai Imam, putra Anda meninggal. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang telah menyisakan untukku beberapa anak yang lain. Memuji Allah Ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah itu biasanya dicapai oleh orang yang ma'rifatnya tinggi, agamanya tinggi, imannya tinggi, ilmunya tinggi. Tidak semua orang. Terkadang orang awam punya seperti itu, karena tidak mesti hafalannya banyak. Yang penting imannya tinggi, kuat, dan juga ma'rifatnya begitu mengenal Allah Ta'ala.
Nah, demikian. Ya, kesimpulannya ada 4 ya. Marah, sabar, ridha, syukur. Marah haram, ridha wajib, dan berikutnya keutamaan. Nah. Menjelang berbuka puasa itu kita itu membaca alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wala quwwata illa billah. Langsung berburu. Terus habis itu, habis minum, terus kita berdoa. Dapat kemarin. Gimana Ustaz? Nah, ketika berbuka puasa berarti makan atau minum ya. Makan atau minum apa doanya? Jamaah. Bismillah. Maka kalau berbuka bismillah terkait dengan makan minumnya. Baik. Ketika sudah masuk kerongkongan berarti auratnya sudah basah. Ya, maka baca zahabadz dhama, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruq, telah basah urat. Wa sabatal ajru insyaallah, telah ditetapkan pahala insyaallah. Baik, ini sunnah. Kemudian baik dia makan atau istirahat makan, dia boleh menambah doa. Karena saat itu makbul. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak tertolak. Kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, aku melihat Abdullah bin Amr bin As ketika berbuka membaca Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan rahmatmu yang melampaui segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Lalu tambahan tadi, alhamdulillah, syukurillah dan seterusnya itu boleh, karena itu pujian kepada Allah untuk menguatkan permintaannya. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Saya ulang ya, pada asalnya ketika orang makan minum disunahkan apa? Membaca bismillah. Dan ketika ia berbuka maka mendapatkan tambahan fadilah berupa dikabulkannya doa, dan boleh mengawali doa dengan pujian tadi, menyebut Allah, menyanjung Allah, as-sana namanya itu, as-sana, alhamdu was-sana. Jelas? Boleh. Berarti kalau begitu puasa baca bismillah. Alhamdulillah dulu kan. Bismillah. Alhamdulillah. Terus bismillah minum itu bisa. Alhamdulillah jika dikaitkan dengan makan minum itu bacaan setelah makan minum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam samillah, wahai bocah, bacalah bismillah, yakni ketika makan. Menunjukkan apa? Baca apa? Bismillah. Boleh tambahi Ar-Rahman Ar-Rahim menurut Ibnu Utsaimin. Boleh. Kalau usai dari makan baca apa? Memuji Allah. Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmadahu alaih. Allah ridha kepada hamba yang seusai makan membaca alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang seusai makan membaca alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Alhamdulillah setelah makan minum. Tapi jika ia membaca itu dalam rangka berdoa maka boleh. Maka itu masuk bagian dari muqaddimah berdoa, menyanjung Allah Ta'ala, bukan karena masalah makan minumnya, bukan, tapi dalam masalah dia berdoa. Jelas? Nah.
Berikutnya, mengutamakan sholat sebagai bentuk pengabdian utama. Sebentar jamaah, ini kalau subbabnya saya baca terus agak lama untuk mencapai banyak prinsip ya. Atau kita lanjut ya prinsipnya ya. Baik, kita lanjut prinsipnya. Prinsip 2. Adapun yang subbab-subbab bisa antum baca di rumah biar ada PR. Prinsip 2. Menjadikan ilmu sebagai pemimpin amal. Artinya, jika kita ingin menjadi pribadi yang unggul dalam menghadapi problematika kehidupan selain ikhlas kepada Allah, memurnikan hidup mati untuk Allah, barengi dengan ilmu, bukan kebodohan. Karena penderitaan itu dekat dengan kebodohan. Ya, penderitaan itu dekat dengan kebodohan. Meskipun di tangannya banyak harta, karena orang bodoh menganggap musibah kecil seakan gunung di matanya, karena kebodohannya memandang hakikat dunia, kesalahannya memandang akhirat, bodoh. Maka pondasi yang kedua dalam prinsip hidup kita, menjadikan ilmu segalanya, menjadikan ilmu lebih berharga daripada harta. Karena kita ingin tenang hatinya, bahagia, jauh dari penderitaan hidup. Ya, jangan menyangka bahwasanya orang yang sehat dan mapan dia jauh dari penderitaan. Tidak, karena dua ini jika dibarengi dengan kebodohan dalam menyikapi kehidupan hakikatnya, maka penderitaan dan kesengsaraan dekat dengan dirinya. Maka prinsip 2, menjadikan ilmu sebagai pemimpin amal. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini memerintahkan manusia untuk tidak berbuat, apalagi mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, karena akan menghasilkan kerusakan yang dengan sebab itu dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kerusakan yang ditimbulkan oleh dirinya berbuat atau mengikuti tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sesungguhnya pendengaran, ini sam'a, wal basar, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika, semuanya, kana anhu mas'ula, akan ditanya. Mas'ul artinya soal, disoal oleh Allah, ditanya oleh Allah. Kenapa kamu berbuat demikian tanpa ilmu? Ya, mengikuti demikian tanpa ilmu, tidaklah terjadi bid'ah kecuali karena kebodohan, tidak mengikuti ilmu syar'i dari Quran dan Sunnah. Tidaklah terjadi kezaliman kecuali karena kurangnya ilmu terhadap halal dan haram hingga curang di pasar. Ya. Di sini dimulainya pendengaran dari penglihatan karena sumber ilmu yang pokok adalah talaki, yaitu mengambil langsung lewat pendengaran, dibacakan.
Maka Al-Quran diambil oleh Nabi SAW kepada Jibril lewat lisan, pendengaran. Jibril baca, Nabi mendengarkan. Karena itu adalah sumber untuk meraih ilmu syar'i. Bukan lewat baca buku otodidak, bukan. Wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan engkau wahai Muhammad benar-benar talaqi, ini mengambil Al-Quran lewat pendengaran. Wal basar, dan penglihatan. Karena dua ini diantara sebab meraih ilmu syar'i, lalu ia gunakan untuk beramal dan mengikuti di atas ilmu atau ittiba. Kata Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ini pondasi yang pertama. Baik, sekarang kita baca contoh dalam kehidupan. Tidak berbicara tanpa dasar yang jelas. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan kecuali di sisinya ada raqib atid. Raqib mengawasi, atid hadir. Yakni ada malaikat yang mengawas serta hadir mencatatnya. Yang kanan mencatat yang baik, yang kiri mencatat yang buruk. Maka setiap ucapan ini akan dipertanggungjawabkan. Ya. Konon diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika sakit keras beliau merintih. Salah seorang tamunya berkata, "Wahai Imam, Tawus berkata bahwasanya Allah mencatat semua ucapan termasuk rintihan." Maka Imam Ahmad setelah itu beliau tidak merintih ketika sakit. Adapun orang-orang yang baru belajar berbicara yang baik, sering terjatuh ketika berbicara, maka yang utama bagi mereka adalah banyak diam. Banyak diam. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasmut falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah serta hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Jika tidak mampu berbicara yang baik, malas berzikir, ya, tidak mampu berkomentar di atas dalil, maka berikutnya apa solusinya? Falyasmut, maka diam. Ya. Berkata ahli ilmu, "Lau kana al-kalamu fiddah lakana samtu az-zahab." Seandainya berbicara itu perak, maka diam adalah emas. Banyak orang selamat karena diam, dan sedikit orang yang selamat dengan berbicara, atau banyak orang yang celaka dengan berbicara. Man kasura kalamu kasura ya waqa'uhu, atau maqal. Berkata ahli ilmu, orang yang banyak bicara akan banyak terjatuh dalam kesalahan, terutama yang komentar. Sekarang kan kita zaman medsos, ya, bisa mengomentari semua tempat. WA ada komentarnya, Instagram ada komentarnya, YouTube ada komentarnya, ya, TikTok ada komentarnya. Ini celah-celah untuk komentar. Kadang komentarnya itu mendebat. Orang yang lebih tinggi secara keilmuan dari dirinya, dia belum bisa bahasa Arab dan juga tidak jelas bacaan Al-Qur'annya, apalagi hafalannya, mendebat ustadznya di publik, di medsos. Ini di samping kurang adab, ini juga menjerumuskan dirinya kepada keburukan. Ana zaimun, ya, bibaitin fi al-jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku menjamin istana di surga
bagi siapa yang meninggalkan debat meskipun dia benar, maka jauhi komentar. Karena kebanyakan komentar di atas landasan hawa nafsu, bukan ilmu. Maka prinsip hidup yang kedua adalah ilmu, ya, dan berhenti tanpa ilmu, diam. Nah, berikutnya verifikasi berita, tabayyun sebelum menyebarkannya. Tidak mudah percaya dan tidak ikut menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Kebanyakan berita adalah hoax atau benar tapi dipelintir, ditambah-tambahi agar viral, agar dapat cuan. Maka banyak diam, terutama dalam masalah perpolitikan. Ya. Negara berpolitik itu untuk menyelamatkan negaranya. Ya. Maka jangan suka mengomentari kebijakan penguasa. Mereka berpolitik untuk menyelamatkan rakyatnya, ya, menimbang maslahat dan mudaratnya. Tabayyun itu bagian dari syariat Islam. Klarifikasi artinya diam, tidak berkomentar sampai jelas perkaranya. Kalau masih abu-abu, maka diam atau tanyakan kepada yang mengetahuinya. Ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah berita, maka tabayyunlah, check and recheck, klarifikasi. Dan orang kafir pada asalnya adalah fasik. Wal kafiruna humul fasiqun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang fasik. Maka jika membawa berita berkaitan dengan pembunuhan, dengan keamanan nasional, internasional, maka diam, jangan komentar. Ya, fokus yang kita perlukan, tahsinnya, bahasa Arabnya, hafalannya, ya, kerja, ngurus istri, ngurus anak, ajak anak bermain, itu. Ya. Masalah dia banyak, ekonomi masih berantakan, ngurus negara dan gak digaji lagi. Ya, gak digaji lagi. Mana waktunya? Maka perbanyak diam, terutama di masa fitnah dan masa medsos. Itu bagian dari tanda dia berilmu. Orang berilmu itu dikenal dengan diamnya, bukan dengan banyak bicaranya, banyak komentarnya, bukan. Tong kosong berbunyi keras apa nyaring? Nyaring ya. Beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Konsekuensi dari ilmu, beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Menjalankan sholat, ibadah lainnya berdasarkan dalil yang sahih, bukan sekadar warisan budaya. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Ini adalah anugerah Allah kepada orang yang mengenal sunnah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak, yang sering, karena menjadikan kita mengenal sunnah hingga bisa menjauhi bid'ah. Amal yang sedikit besar pahalanya dibandingkan dengan amal yang payah, yang banyak melelahkan tapi di atas bid'ah. Ya.
Al-iqtisad fi sunnah, sederhana dalam sunnah, khairun, lebih utama daripada al-istighal, menyibukkan diri dalam bid'ah. Ada orang beribadah dari ba'da isya sampai subuh, bid'ah semua isinya, mardud, tertolak. Ya, zikir, ya, zikirnya awalnya adalah Allah, Allah, sekarang ganti lah, berikutnya ganti gini aja sampai subuh. Ya, di tengah hutan, nggak makan, kalau makan hanya nasi putih, ya, di samping genderuwo. Ini apa ini? Kita kasih Allah nikmat, waras akalnya, ya kan? Kalau waktunya berbuka bisa makan, ya kan? Dikenalkan oleh Allah sunnah, ya, maka ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Berikutnya, memilih pemimpin berdasarkan kriteria syariat. Itu bagian dari ilmu. Memberi dukungan kepada pemimpin karena melihat kompetensi dan amanahnya secara ilmu, bukan karena fanatisme golongan. Allah berfirman, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguh orang yang terbaik yang engkau ambil wahai bapakku untuk menjadi pekerja, yakni pemimpin kambing-kambing ini, adalah orang yang al-qawi, yang kuat, al-amin, lagi dipercaya. Dalam masalah kepemimpinan, orang berilmu akan mengangkat orang yang memiliki dua kriteria ini. Al-qawi, kuat. Yang kedua, al-amin, dipercaya. Kuat artinya ia menguasai, ya, pekerjaan tersebut. Meskipun dia lemah fisiknya, tapi dia kuat. Mengerti kalau ini solusinya A, ini solusinya B. Apalagi jika digabungkan antara kekuatan fisik dengan akalnya. Al-qawi. Yang kedua, al-amin, amanah, nggak khianat. Kalau kan banyak orang pintar menguasai medan, materi, pekerjaan, tapi merampas, tanda tangan palsu, ya, masuk ke kantong pribadi, ya kan, menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Ini orang tidak amanah, tidak layak menjadi pemimpin. Ya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik yang engkau angkat sebagai pekerja wahai bapakku adalah orang yang kuat dan amanah. Ini tentang kisah, ya, syekh orang tua yang punya dua anak perempuan. Dalam surah Al-Qasas, cerita-cerita, ya, mau mencari air untuk kambing-kambingnya, ternyata banyak kaum laki-laki. Maka Musa membantu keduanya. Singkat cerita, diundang ke calon bapak mertua. Kemudian berkata putrinya yang cerdas agar Musa ini ditahan oleh mereka. Ayah, coba pekerjakan saja dia. Ya, dia orangnya adalah al-qawi, kuat. Musa itu kuat fisiknya, sekali pukul orang langsung mati. Faqadu alaihi, kuat Musa itu. Terus amanah, nampak dari ucapannya, mimik wajahnya amanah. Ini permintaan yang hebat dalam Al-Quran dari seorang wanita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wanita ini bukan seorang nabi, ya, dan nabi dari kalangan laki-laki, tapi ucapannya Allah abadikan karena saking hebatnya ucapannya, ya, yang berisi tentang dua kriteria utama dalam mengambil pemimpin atau pengurus sesuatu, al-qawiyul amin. Maka ini contoh wanita berilmu, wanita yang berilmu. Prinsip yang kedua,
harus di atas ilmu. Berikut, nih silakan. Masalah pemerintah ini menimpa saya. Akhirnya ada komentar tentang penetapan puasa itu di medsos. Ada yang komentar tentang pemerintah, tentang kematian dan sebagainya. Saya menulis tapi tidak mengomentar. Saya menulis tulisan saya begini: kalau benar pemerintah dan rakyat yang mengikuti dapat pahala. Gimana? Coba. Kalau benar pemerintah dan rakyat yang mengikuti dapat pahala. Kalau salah, pemerintah yang menanggung dosa, rakyat tetap mendapat pahala. Begitu saja kok repot, begitu saja. Langsung 3 jam dijawab bisa. Oleh siapa? Ini teman-teman Sabtu. Maksudnya yang punya postingan itu? Iya, entah nggak tahu apa ya. Nama saya dan menuntut ilmu wajib fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah, Pak. Jadi setiap kita masing-masing akan dituntut pertanggungjawabannya sendiri-sendiri dan masing-masing. Saya juga bingung juga karena memang dalil ini juga ada gitu. Nah ini gimana Pak? Ini untuk saya sendiri aja. Saya tidak akan menjawab memang saya. Baik. Ini yang lainnya mungkin nggak dengar, mungkin perlu ini mikrofon biar nggak salah paham nanti yang bawah. Pikiran masalah poligami ya. Begini Ustaz, di dalam Facebook saya membuka dan di situ memang bahasan tentang ruqyah yang namanya apa? Ya betul. Penetapan awal puasa itu. Nah, saya membaca juga dari tulisan yang panjang itu kemudian saya, ini ada pertentangan antara tulisan itu tadi. Kemudian saya banyak komentar, tapi akhirnya saya juga menulis. Tapi tulisan saya cuma begini ya. Kalau benar pemerintah dan rakyat yang mengikuti dapat pahala. Kalau salah pemerintah yang menanggung dosa, rakyat tetap mendapat pahala. Terus saya kutip ucapannya Gus Dur itu. Begitu saja kok repot saya. 3 jam berikutnya saya dapat notifikasi Nas Abdul Muhammad gitu. Satu Soedro Subroto gitu, menuntut ilmu wajib fardu ain. Ini saya paham juga. Setiap muslim dan muslimah, Pak. Jadi setiap kita masing-masing akan dituntut pertanggungjawabannya sendiri-sendiri dan masing-masing. Ini saya juga, ini juga benar. Apa saya juga salah? Atau bukan saya? Ini mohon gimana Ustaz? Jelaskan. Baik. Pertama dari jawaban antum tadi, ya tidak ada yang salah. Bahkan itu adalah pendapat yang rajih dalam masalah ini, yaitu sebagai rakyat, maka yang pertama kali dilihat adalah hadis yang berbunyi as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Ya. Berpuasa adalah pada hari kalian berpuasa, yakni pemimpin dan rakyatnya. Dan berhari raya adalah pada hari kalian berhari raya, adha maupun fitri. Maka kebanyakan ahli ilmu, kata Tirmizi dalam sunannya, berhari raya maupun berpuasa itu bersama kebanyakan muslimin, artinya penguasa dan rakyatnya. Baik penguasa menentukan awal Ramadan maupun Syawal,
maupun Dzulhijjah menggunakan hisab maupun ru'yah. Baik. Andaikan penguasa kita ya menggunakan hisab, kita ikut penguasa ataukah ormas yang pakai ru'yatul hilal? Penguasa. Ya, penguasa berijtihad. Dalam fikih, jika benar satu pahala, jika salah jika benar 2 pahala, jika salah 1 pahala. Baik. Berikutnya, apa perbedaan antara ru'yatul hilal dengan hisab? Ru'yatul hilal maksudnya adalah menentukan awal hilal dengan melihat hilal, melihat mata. Kalau hisab adalah wujudul hilal, adanya hilal meskipun nggak tampak dalam mata, karena sekarang lebih canggih teknologinya kata mereka. Maka kedua kelompok ini berusaha ya untuk mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bulan tadi, hilal tadi. Yang pertama pakai zahiriyah, yakni zahirnya hadis, dan ini jumhur para ulama. Yang kedua pakai teknologi. Maka kita katakan yang benar 2 pahala, yang salah 1 pahala. Kembali tadi ya, dalam masalah ini yang rajih adalah ya kita duduk manis sambil ngopi menunggu keputusan pemerintah. Jelas? Berikutnya masalah mengomentari. Ya, komentar. Komentar itu tidak baik. Ya, ini komentar debat ya. Yang baik adalah meniatkan menyampaikan sesuatu yang kita duga orang itu terluput dari ilmu ini. Sekedar menyampaikan saja. Itulah nasrul ilmi, menyebarkan ilmu yang terpuji. Niatnya bukan untuk menjatuhkan lawan atau menyangka dia yang benar. Berkata Syafi'i rahimahullah, aku benar. Ya. Tapi yang lain mungkin aku kalami shawab yahtamilu al khata. Ucapanku itu benar dan mengandung kemungkinan salah. Sementara ucapan pendapat dari lawanku itu salah, tapi memungkinkan benar. Artinya kita mengikuti suatu dengan ilmu yang kita pandang benar, tapi boleh jadi itu salah. Maka fokusnya adalah menyebarkan ilmu yang kita fahami, ya kan? Dengan dugaan dia terluput dari ini. Dan boleh jadi pendapat yang benar adalah di rival kita. Baik, berikutnya, hindari niat untuk terkenal, niat untuk menang, niat untuk menjatuhkan, niat untuk bertengkar. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin istana di surga liman tarakal mira', bagi orang yang meninggalkan perdebatan ya, wa in kana muhiqqah, meskipun dia merasa benar. Ini dalam bab fiqhiyah, bahkan dalam bab akidah sama aja. Jangan fokus untuk selain menyebarkan ilmu saja, menyampaikan ilmu saja. Jelas ya, Maaf? Nah, wallahu a'lam. Okay. Memiliki yang kompetensi dan memiliki kompetensi. Nah, di era sekarang pemilu ya, sebagai era pemilu kan kita nggak tahu. Semua kan sudah berdasarkan partainya dengan janji yang biasa. Saat terpilih, maka dia tidak mana apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Itu bagaimana? Saya kira sebagai rakyat kan tanya. Bagaimana mengetahui sebenarnya kompetensi seorang itu, apakah dia seorang mana, bagaimana saya
Nah, mencoblos atau pemilu termasuk fikih kontemporer yang diperselisihkan oleh ahli ilmu, dan kebanyakan dari ulama Arab Saudi membolehkannya. Pertama, yang kedua, ya, siapa yang mengenal calon mana yang baik, mana yang tidak, maka ia memilih. Jika ia mengenal yang baik, maka dia pilih itu. Jika ia mengenal lawannya ini orang yang jelek bahkan mengancam Islam, maka kita memilih kebalikannya. Jika kita tidak mengenali keduanya, maka golput. Jangan memilih, karena pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya. Kemudian jika telah memilih dengan dugaan kuat kita atau penelitian kita, pengamatan kita, ternyata dia bohong, maka dosa ditanggung oleh si pembohong. Nah, innamal a'mal binniyat, amal tergantung niatnya. Kita niatnya memilih yang terbaik, yang kita duga kuat lewat pengamatan, lewat latar belakangnya, kita juga mengenal jejak rekamnya sebelumnya, nah maka telah terbebas dari tanggungan. Allahu a'lam. Nah, sekarang berikutnya, menjauhi prasangka dalam menilai orang lain. Karena buruk sangka itu umumnya bukan ilmu, tapi hawa nafsu. Ilmu itu berbeda dengan hawa nafsu. Ilmu adalah wahyu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, maka kamu jangan ragu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berbicara dari hawanya, nafsunya, tapi itu adalah wahyu, menunjukkan bahwasanya wahyu atau ilmu berbeda dengan hawa nafsu. Dan prasangka itu dasarnya adalah hawa nafsu. Menjauhi prasangka artinya buruk sangka dalam menilai orang lain. Pada asalnya ketika menilai orang itu yang baik, jauhi menilai yang buruk sampai ada bukti nyata. Selama nggak ada, maka nggak boleh. Asal dari muslim itu udul, bagus agamanya, jujur ucapannya, ya, bagus perbuatannya. Kata Allah Ta'ala di sini, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari dzan, prasangka, yakni buruk sangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Maknanya buruk sangka adalah dosa. Dzan ada dua. Dzan yang baik husnudzan, dzan yang buruk su'udzan. Ya, berbaik sangka anjuran, buruk sangka dosa. Ya. Dan di sini dikatakan jauhilah kebanyakan dari buruk sangka. Artinya jika bertemu orang, ya, baik dikenal ataukah tidak, pada asalnya adalah berbaik sangka. Apalagi orang kita kenal, jelas Islamnya, jelas namanya, jelas rumahnya. Apalagi kerabat datang buruk sangka, kayaknya mau pinjam uang nih. Gak boleh, gak boleh. Itu namanya hawa nafsu, bukan ilmu, bukan ilmu. Seandainya seseorang itu berkata sesuatu, maka orang yang berilmu, ya, dia akan membawa ucapannya kepada makna yang baik.
Jika ia belum mampu memberikan udzur ke makna yang baik, maka ia memberikan udzur bagi dirinya yang belum bisa memberikan makna yang baik. Kata Umar radhiyallahu an, jika engkau mendengar dari saudaramu ucapan yang engkau pandang jelek, segera larikan kepada makna yang baik dan beri dia udzur jika engkau tidak mampu mendatangkan makna tersebut. Itulah husnudzon, sebagaimana kita ingin ketika mati kita berbaik sangka kepada Allah dengan mengampuni kita, maka di masa hidup kita harus banyak berbaik sangka kepada manusia. Ada orang berpuasa berbaik sangka, ada orang enggak berpuasa berbaik sangka. Istrinya hamil, pilih enggak berpuasa, baik sangka. Jangan dikira kayaknya ini mencari kesempatan gitu ya. Berbaik sangka. Anaknya pergi, berbaik sangka. Berbaik sangka. Kedepankan baik sangka, meskipun tidak dilarang antisipasi. Antisipasi itu boleh, terutama jika ada indikasi. Contoh Pak RT mengatakan jika ada tamu menginap maka harus menyerahkan KTP. Nggak ada masalah. Antisipasi dalam rangka menjaga ketenangan tidur, menjaga keamanan, nggak ada masalah. Yang diminta juga legowo, berbaik sangka dalam rangka menjaga semua keamanan. Itu masing-masing berbaik sangka, maka menjadi enak. Itu adalah prinsip hidup yang tinggi, memandang orang di atas ilmu syar'i, bukan hawa nafsu berupa berburuk sangka. Hai orang-orang beriman, jauhi berburuk sangka, karena buruk sangka itu dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang, jangan menggibah orang. Apakah kamu suka makan bangkai saudaramu? Tentu kamu gak suka. Kapan orang gibah? Tahapannya apa? Buruk sangka, lalu cari-cari kesalahannya, ketemu sudah digoreng di majelis kopi. Ketemulah, akhirnya gibah. Itu tahapannya. Maka di awal Allah mengatakan jauhi buruk sangka. Berikutnya apa? Jangan tajassus, mencari-cari kesalahan. Dia pengen buruk sangka tapi nggak bisa, semuanya netral. Tapi karena dia orang yang rusak pikirannya, maka dia cek di Google apa kira-kira keburukan dia, cek terus meskipun satu malam ketemu. Digoreng di majelisnya, ketemulah sebagai ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau memperbincangkan sesuatu dari saudaramu yang dia benci jika tahu. Maka kata kunci ghibah, jika si fulan tahu dia benci, dia marah, itu ghibah. Baik fakta ataukah tidak. Kalau fakta, ghibah plus bohong. Jika tidak fakta, maka ghibah plus bohong. Jika fakta, itulah ghibah. Maka jika setelah tarawih pulang ke rumah bersama istri, jika menyebut nama orang, pastikan menyebut kebaikannya. Jika ada tanda-tanda nyempret, aibnya stop. Karena ini sering terjadi, pengalaman pribadi, sering terjadi. Harus tanggap ini ghibah ini. Carikan yang lain atau bela saudaranya itu. Man radda an akhihi min irdihi. Siapa yang membela saudaranya dari kehormatannya, Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya pada hari
kiamat. Ya, ini sering terjadi kalau sudah bermajlis entah bersama pasangan, ya, bersama teman-teman, kalau menyebut nama orang itu kadang disebut yang buruk-buruk. Jangan. Dari sekarang dilatih jiwa untuk menyebut yang baik-baik saja. Ya, tidak berbahaya jika kita tidak mengetahui aib orang. Tidak berbahaya jika kita tidak tahu aib orang. Yang berbahaya itu adalah jika kita tidak sadar punya aib sendiri. Berbahaya itu, ya. Nah, ini prinsip hidup yang kedua, ilmu syar'i, bukan hawa nafsu. Ya. Maka agar kita bahagia di dunia, menghadapi problematika hidup itu gampang, maka ya ilmu syar'i, terutama masalah ini, ya, masalah menjauhi prasangka dalam menilai orang lain. Sekian, Allahu a'lam. Nah, masih banyak untuk yang subbabnya bisa dibaca di rumah. Berikutnya tentang prinsip yang ketiga pada pertemuan yang akan datang, tentang membangun kepercayaan diri di atas pertolongan Allah. Allahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini, ya, karena sudah menjelang maghrib. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.